Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan belajar kitab Mabadil Fiqhiyah. Kita nyampe mana kemarin? Nah, ini dia. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bid ini. Amin ya rabbal alamin. Kemarin niat wudu dah kan? Niat wudu. Ya. Kemarin kita udah ngaji yang membatalkan wudu, ingat enggak? Yang membatalkan wudu, keluar sesuatu kan? Hilang akal, tidur kan? Nyentuh perempuan yang ajnabi, nyentuh kubul atau dubur. Nah, ini sekarang lanjutannya. Sin. Soal mal mar'atul ajnabiyatu. Siapa itu perempuan yang ajnabi? Mal mar'atul ajnabiyatu, siapa itu perempuan yang ajnabi? Yang kalau kita menyentuh jadi batal wudu. Siapa? Ya. Ma isim sifat mabni atas sukun pada harafa pada al-maratu apa? Marfu bil ib, marfu bil mubtada. Tanda rafa al-ajnabiyatu nah kepada al-maratu. Nah kepada marfu tanda rafa dhamma. Pas ini sama-sama ma'rifah. Al-maratu ma'rifah ada alif lam. Sini lagi dekat lagi. Al-ajnabiyatu ma'rifah ada alif lam wah. Sama-sama muannas juga. Kalau na'at kan gitu. Ma'rifah muannas ya. Jawab. Hiyallati la yahrumu nikahuha li ajli nasabin aw radha'in aw musahar. Iya. Bermula dianya perempuan yang ajnabi. Iya, bermula dianya perempuan ajnabi. Itulah si allati. Allati perempuan juga. Allati kan seorang perempuan. Kalau allati seorang laki. Ya. Iya. Bermula dianya perempuan yang ajnabi. Itulah si allati. Itulah perempuan la yahrumu yang tidak haram nikahuha oleh menikahnya si allati, si perempuan. Ya. Iya, dianya perempuan yang ajnabi. Itulah si allati. Itulah perempuan yang tidak haramlah oleh menikahnya. Perempuan di ajli nasabin karena nasab, au radha'in atau karena susuan, au musaharatin atau karena besanan. Musaharah besanan. Nah, jadi perempuan ajnabi yang dimaksud perempuan ajnabi yang kalau kita menyentuh batal wudu itu perempuan yang enggak haram dinikahi, baik karena nasab. Ada perempuan yang haram dinikahi karena nasab, mak kita, nek kita, kakak kita, adik kita kan haram dinikahi. Itu bukan ajnabi namanya, mahram. Atau karena itu ada juga sesusuan. Kita punya ibu susu. Ada seorang perempuan lain juga menyusu ke ibu yang sama. Itu namanya saudara sesusuan. Kayak adik kita sendiri atau kakak sendiri itu hukumnya. Nggak boleh nikah juga. Oh musaharatin atau karena besanan. Kita menikah dengan seorang perempuan. Mak dia jadi mak kita. Nggak batal wudhu lagi. Ingat? Nah itu. Yang selain itu. Nah itulah yang ajnabi. Paham nggak? Hah? Perempuan ajnabi itu siapa? Perempuan yang tidak haram dinikahi. Artinya perempuan yang boleh dinikah. Perempuan yang tidak haram dinikahi baik karena nasab, karena keturunan, atau karena susuan, atau karena besana. Nah, yang wanita yang tidak haram dinikahi itu namanya mahram. Kita punya istri nih. Istri kita punya adik. Adik istri itu haram dinikahi, tapi haramnya sementara. Kalau kita cerai kakaknya, boleh nikah sama adiknya. Ah, yang seperti itu batal wudunya. Ingat, ini yang disebut ajnabi perempuan yang sah kita nikah. Kalau yang nggak sah dinikahi namanya mahram. Tapi nggak sah dinikahi sementara, padahal hakikatnya sah, ajnabi juga tetap batal wudu. Nah, kita nggak paham. Nah, kita i'rab dulu biar paham ya. Iya isim dhamir, mabni di atas iya. Iya. Mabni di atas fathah pada harafa mubtada. Mubtada harus ada khabar. Allati isim. Ya.
Isim mausul. Mabni alas sukun. Sukun di sini. Allati ya. Mabni alas sukun min rafa khobar. Berarti isim mausul perlu kepada apa? Silat dan aid. Silat itu jumlah sesudah mausul kan? Aid domer yang kembali ke mausul. La lana yahrumu bil mudhari. Fi'il mudhari marfu. Selama nggak ada amil nasib tanda rafa, nah, fi'il mudhari perlu kepada fa'il. Gitu. Jadi fa'il langsung di depan. Nikahu fa'il yahrumu. Fa'il tanda rafa, nah maka langsung kan? Dianya perempuan ajnabi itu perempuan yang tidak haram oleh menikahnya si perempuan. Ha kembali ke alat dia. Mudhaf nikahu ha dhamir mabni alas pada mahal jar mudhaf ilaih ya. Li ajli majrur bili tanda jar mudhaf ajli nasabin mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar au huruf ataf radha'in ataf ke nasabin ataf pada majrur tanda jar au huruf ataf. Oh belum habis. Huruf ataf mabni kan? Mabni ala musaharatin ataf kepada nasabin ataf pada majrur tanda jar. Nah, jadi kalau kita ulang li ajli nasabin karena nasab, au li ajli radha'in karena radha', au li ajli musaharatin karena musaharah ini kan kita tempatkan di nasabin kan? Mana kita ataf itu kita taruh di sini. Li ajli nasabin, li ajli radha'in, li ajli musaharatin ya. Sudah tahu kan? Perempuan ajnabi perempuan yang tidak haram dinikahi, maknanya boleh dinikahi. Ya. Sin soal. Mada yalzamul mutawaddi'u. Mada yalzamul mutawaddi'a idza arada ayusalliya. Nah, mada isim isyarah, isim istifham. Bermula apakah itu yang wajib iya? Yalzamu wajib. Bermula apakah itu yalzamu yang wajib iya? Al-mutawaddi'a kepada orang yang berwudu. Iza aroda bila menginginkan ianya si mutawaddi, ianya orang wudu. Ayu salia bahwa salat ia. Madza yalzamu. Apa itu? Yang wajib ia kepada orang yang wudu bila ia pengen salat. Orang udah ada wudu nih, pengen salat. Apa yang wajib ia lakukan? Nah ini jawabannya. Yalzamuhu taharatu malabisi. Perhatikan. Mestinya harus dicatat. Yalzamu. Apa artinya yalzamu tadi? Lazim. Apa arti lazim? Wajib. Bermula apakah itu yang wajib? Iya. Apa arti yalzamu? Wajib. Bermula apakah itu yang wajib? Iya kepada orang yang wudu. Idza arada apabila menginginkan ia. Apa arti arada? Apabila menginginkan ia ayyusalliya bahwa salat iya. Apa yang wajib kepada orang yang berwudu bila dia mau salat? Dia udah ada wudu, pengen salat. Yalzamu. Apa arti yalzamu? Wajib. Yalzamuhu. Wajib akannya orang yang wudu. Hu kembali ke mutawaddi. Yalzamuhu. Wajib akannya orang yang wudu. Oleh apa wajib? Yalzamu fi'il mudhari harus ada fa'ilnya. Ya kan? Ini duluan maf'ul nih. Wajib akan orang yang wudu oleh apa wajib? Taharatu malabisihi oleh menyucikan pakaiannya. Taharatu suci ya. Oleh suci pakaian-pakaiannya. Wa makanihi. Makan. Bukan minum. Makan. Tempat. Wa makanihi dan tempatnya. Minan najasati. Dari najis-najis. Wasatru auratihi. Dan menutup auratnya. Wastiqbalul qiblati. Ya, menghadap. Istiqbal menghadap. Dan menghadap kiblat. Wa ma'rifatu. Dan ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Mengenal. Wa ma'rifatu dan mengenal dukhulil waktu. Masuk waktu. Dukhul masuk waktu. Mufradah harus dihafal. Jangan kekurangan mufradah. Ulang lagi. Yalzamuhu. Wajib akannya orang yang berwudu tadi. Oleh apa wajib? Taharatu. Menyucikan malabisihi pakaiannya. Enggak bukan baju, pakaian. Pakaian kan umum, bisa baju, bisa rok, celana kan, sorban apa aja kan.
Nah, jadi pakaian itu apa yang melekat di badan kita. Itu pakaian. Kolor harus bersih juga. Jangan kolor udah seminggu nggak dicuci sholat. Yalzamuhu. Wajib akannya orang yang wudu. Oleh apa wajib? Taharatu menyucikan malabisihi. Pakaiannya. Wa makanihi. Tempatnya. Minan. An najasati. Najis-najis. Wasatru. Menutup. Auratihi. Auratnya. Wastiqbalu. Mengarah. Menghadap. Al-qiblati. Qiblat. Wa ma'rifatu. Mengenal. Dukhulil. Masuk. Dukhuli masuk al-waqti. Oke, penjelasan. Orang udah ada wudhu nih. Udah ada wudhu, dia pengen sholat. Apa yang wajib? Wajib kepadanya oleh suci pakaiannya. Kalau mau sholat, pakaian harus suci. Harus suci ya. Mana suci nggak kena najis. Apa itu pakaian? Semua yang melekat di badan kita. Bukan hanya baju. Rok, kolor, baju dalam, tali pinggang. Kalau sholat pakai sepatu, sepatu harus suci. Ya kan? Kalau pakai kaos kaki harus suci semua kan? Semua yang melekat di badan itu pakaian harus suci semuanya. Orang menghadap pergi ke sekolah aja harus bersih. Kalau nggak malu masa menghadap Allah bersih. Wa makanihi. Makanihi antah kepada malabisi. Wajib akannya orang yang wudu oleh suci pakaian-pakaiannya. Ini malabis jamak. Malbasun, malbasani, malabis. Suci banyak pakaian. Karena yang kita pakai banyak. Ada celana kan? Ya, baju. Wa makanihi. Dan suci tempatnya. Tempat sholat mananya tempat yang terkena badan kita. Bukan semuanya. Kita berdiri di kaki. Ya, itu tempat. Pas kita sujud. Tangan kena kan? Dahi kita kena. Itu yang tempat dahi, tempat tangan. Itulah tempat sholat. Mana? Debu. Nggak apa-apa. Suci dari najis. Debu kan nggak najis. Kalau debu najis nggak boleh. Ingat. Maksudnya begini, tempat, yang penting tempat kena badan. Walaupun di samping ada kotoran, nggak apa-apa. Yang penting di tempat kita sujud. Misalkan ada tai lembu, sholat jamaah, Jumat telat datangnya. Ada tai lembu, kita gelar sajadah di atas tai lembu, nggak apa-apa. Itu dianggap tanah, karena kita sholat di atas sajadah kan. Ya terserah, yang penting ini bahas hukum dulu. Paham kan? Nah itu tempat sholat yang kena badan kita. Nggak apa-apa. Kan tempat, yang penting di kaki kita nggak kena najis. Ada najis saya bilang. Di bawah. Kan di bawah kayak di bumi. Di dalam tanah juga ada najis. Dalam perut juga ada najis. Nggak dihitung. Karena kan najis udah di depan mata. Ya nggak apa-apa. Yang penting nggak kena badan. Itulah pentingnya belajar. Kita sujud. Di dada kita itu nggak kena dada. Ada najis. Tai jejak kan? Nggak apa-apa. Yang penting jangan kena dahi. Nggak dihitung. Yang dalam perut juga nggak dihitung. Pun banyak tai dalam. Ya, dah. Paham deh? Wajib akannya orang yang wudu oleh suci pakaian-pakaiannya. Semuanya. Wa makanihi dan tempatnya. Udah tahu tempat kan? Yang terkena badan, gitu. Suci dari apa? Minan najasati. Dari semua najis. Najis yang tidak dimaafkan. Tahu najis kan? Apa najis? Segala yang keluar dari dua jalan, itu najis namanya. Baik jalan manusia atau jalan hewan. Yang keluar kencing hewan, kotoran hewan kan? Itu semuanya najis. Darah najis, muntah najis. Nah itu harus suci dari segala najis. Wasatru auratihi ini. Antah satru antah kepada taharatu. Karena sama tu kan? Taharatu. Satru kan harus sama. Wajib akannya orang yang mewudu oleh apa wajib? Oleh menutup auratnya. Tutup aurat. Beda orang, beda aurat. Laki-laki seluruh tubuh. Kecuali muka. Boleh kelihatan dalam sholat. Laki-laki antara pusar dan lutut. Udah, antara pusar dan lutut, itu yang wajib. Yang selainnya, sunnah harus rapi kan? Rapi, bagus. Wastiqbalu, orang antah, istiqbalu juga antah kepada taharatu. Wajib akannya si mutawaddi tadi. Orang yang wudhu yang mau sholat, oleh menghadap kiblat. Jadi kita mau sholat harus tahu arah kiblat, nggak boleh duga-duga. Misalkan kita bertamu ke rumah orang, nggak nanya-nanya kita langsung sholat, nggak sah sholat kita. Walaupun benar arah kiblat, harus kita cek dulu nanya kan, ini kiblatnya di sini kemana? Tapi kalau kita udah lihat-lihat, oh masjid mengarah ke sana, nah, itu boleh kan? Tapi kalau kita nebak-nebak sholat di kamar,
bukan kampung kita jauh, kita duga-duga aja nggak boleh. Kalau nanya, nah itu ada juga. Wa ma'rifatu dukhulil waktu dan mengenal masuk waktu. Sebelum kita sholat harus tahu waktu sholat itu udah masuk. Nah, itu pentingnya ilmu deh. Walaupun kita rajin sholat nih langsung bangun tidur langsung sholat zuhur, kita nggak lihat jam nih udah masuk waktu zuhur apa enggak. Walaupun kita sholat dalam waktu, sholat kita nggak sah. Jadi sebelum kita mulai sholat, kita harus pastikan dulu waktu sholat sudah masuk. Nah itu maksudnya, paham kan? Jangan ngira-ngira. Nah itu. Dah. Ini Arab dulu. Yalzamu, lazima yalzamu. Kalimatnya apa? Fi'il mudhari marfu karena ada amil nasib, amil jadim dan rafa dhamma. Dia merafa'kan fa'il menasabkan maf'ul kan? Ini dua maf'ul nih. Akan duluan akan kan? Wajib akannya orang yang wudu oleh apa wajib? Hu dhamir mabni atas pada mahal nasab maf'ul bih. Taharatu fa'il yalzamu. Fa'il tanda rafa terus mudhaf taharatu malabisi mudhaf ilaih majrur bil tanda jar kasrah mudhaf malabisi hi dhamir mabni di atas pada mahal jar mudhaf ilaih harus lancar kepala. Wa huruf ataf mabni di atas fatah. Makani ataf ke malabisi. Ataf pada majrur tanda jar mudhaf makani hi dhamir mabni atas kasrah. Makanihi mabni di atas pada mahal jar mudhaf min an-najasati tanda jar kasrah jamak muannas. Ada alif dan ta. Ya. Banyak najis. Kalau satu najis najasatun nih kan. Damar buta kan. Wa huruf mabni di atas satru ataf ke nggak boleh malabisi ini satru taharatu. Kalau kita ulang wajib akannya oleh taharatu oleh bersuci oleh menutup kan. Tah pada fa'il kan jadi fa'il juga. Wa ataf satru ataf pada tah pada marfu dan rafa mudhaf satru aurati mutawili majrur tanda jar mudhaf aurati dhamir mabni alas kasrah pada mahal ya mudhaf ilaih. Wa huruf mabni di atas fathah. Wa huruf mabni di atas istiqbalu atau pada marfu tanda rafa mudhaf istiqbalu mudhaf ilaih majrur bil tanda jar. Wa huruf kalau udah tahu mabni di atas enggak usah disebut lagi ya. Pegel juga lah kita ulang-ulang. Ma'rifatu ataf pada marfu tanda rafa mudhaf ma'rifatu dukhuli mudhaf ilaih majrur bil mudhaf tanda jar mudhaf dukhuli waqti mudhaf ilaih majrur tanda jar ya. Udah ini ingat yang wajib kepada orang yang wudu. Nah ini dia udah ada wudu kan. Suci pakaian, suci tempat dari najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan nggak apa-apa. Kemudian suci tutup aurat, ada kiblat, mengenal masuk waktu. Lanjut lagi. Man najasatu. Apa itu najis? Nah, tadi kan harus suci dari najis. Berarti kita harus tahu najis itu apa. Man najasatu. Apa itu najis? Man najasatu apa artinya? Apa itu najis? Hiya damu wal qayhu wal qayhu. Hiya. Kembali ke najis. Dianya najis. Bermula dianya najis itu adam. Parti damu. Darah. Damu. Ini besok kan nggak nulis nih. Besok harus tahu nih artinya. Mufradat. Damu. Kaihu. Nana. Damu. Kaihu. Wal kaihu. Muntah. Khamru. Khamar minuman keras. Kalbu. Anjing. Khinziru. Babi. Baulu. Kencing. Itu kotoran manusia. Rausu kotoran hewan. Ya beda-beda kan? Nah itulah najis. Darah najis. Kalau banyak. Kalau sedikit satu tetes dimaafin. Darah sendiri ya. Kalau darah sendiri. Kaihu darah orang nggak dimaafin. Kaihu
Darah orang nggak dimaafin. Ngapain darah orang di badan kita? Ya kan? Kaihu nanah. Nanah najis. Tapi kalau kita punya luka ada sedikit dimaafin di dalam. Kaihu muntah. Walaupun muntahnya air. Yang disebut muntah itu udah masuk ke lambung. Udah masuk lambung keluar lagi itu muntah najis. Kecuali muntah anak kecil. Itu dimaafin untuk maknya doang. Anak kecil kan suka keluar itu kalau makan. Dia Juga. Hah? Juga. Dia nenen di maknya. Ya. Mulutnya kan najis tuh. Dimaafin. Iya, karena belum makan itu ya. Bukan karena belum makan. Dimaafin karena darurat. Dia nenen terus kan. Yang karena belum makan itu kencingnya. Bukan muntahnya kan beda-beda. Muntahnya masih dimaafin. Maafin. Karena Khamru. Minuman keras yang memabukkan. Kalbu. Anjing. Segala bagian anjing. Khinziru. Babi. Habis baterai emohnya. Baulu. Kencing. Semua kencing ini najis. Kencing hewan. Kencing orang. Kencing anak kecil juga najis. Najis juga. Cuma kan cara membersihnya gaibnya. Najis mukhafafah. Gaib itu kotoran. Kotoran manusia namanya gaib. Kotoran hewan namanya rausu. Bahasa Arab itu ajaib. Beda kotoran, beda namanya. Kalau Indonesia kan kotoran semua. Nanti kotoran unta namanya ba'rah. Beda-beda. Ya. Udah berapa menit? Udah ada 2 menit aja. Dikit lagi. Ini gak usah nyerap nih. Mal auratu. Apa itu? Aurat. Kita harus tahu aurat. Aurat secara bahasa artinya malu. Aurat itu aib. Aurat itu aib. Makanya aurat dianjurkan untuk ditutup. Jadi aurat itu artinya aib, malu. Kalau kelihatan mah malu. Auratur rajuli ma baina surrati wa rukbati. Coba belajar maknain. Aurat langsung kayak ini. Aurat rajul. Laki-laki. Aurat laki-laki itu sesuatu. Baina antara. Dari min. Yang baina. Auratur rajuli. Bermula aurat laki-laki itu itu sesuatu. Baina surrati pusar. Warukbati. Tebak-tebak aja. Antara pusar dan lutut. Rukbati lutut. Bisa ditebak-tebak kali-kali ya. Kali lagi. Auratur rajuli. Aurat laki-laki. Itu nggak pakai bermula juga boleh. Ada modern nggak pakai bermula. Aurat laki-laki itu sesuatu. Baina antara surrati pusar warukbati lutut. Wa auratul mar'ati. Ya, perempuan. Jadi rajuli lawannya mar'ati kan. Auratul mar'ati, aurat perempuan itu jami'u badaniha. Seluruh badannya. Ya, perempuan ya. Illa al-wajha, wajah wal kafaini wa telapak. Ya, telapak tangan. Telapak tangan ini dari gelang sini. Telapak tangan lahir batin. Ini boleh kelihatan, ini boleh kelihatan. Cuma perempuan pakai baju kalau pas di sini kan pas ini ketarik. Batal sholat nih, makanya baju sekarang kan dikasih apa? Cenamik di sini ya. Ya, biar tidak ini ya. Atau pakai karet ya. Nah, itu udah sopan banget. Wallahu a'lam, jangan banyak-banyak. Jadi selang-seling nih. Semalam fikih, semalam nah. Kalau orang ngajinya 3 jam. Sekolah berapa jam? Kalau kita ngaji kayak sekolah, Dek. Masya Allah, 3 bulan udah alim. Ini nggak sekolah 8 jam sehari. Lebih kan? Masuk jam 7 kan? Berangkat dari rumah setengah 7. Pulang jam 4. Jam 3 kan? Berapa jam? Capek ngitungnya. Ngaji 20 menit. Kalau kita ngaji sehari sejam, Masya Allah. Setahun, saya cap orang Arab. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marji wal ma'af. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wal hamdulillahi